Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada siang hari ini saya ingin ngobrol santai dengan teman-teman tentang sesuatu yang saya anggap cukup penting untuk kita sejenak pikirkan dan mungkin bisa kita laksanakan dalam kehidupan kita, yaitu menulis ulang kehidupan kita. Bagaimana caranya? Kita harus tahu alasannya dulu. Jadi seringkali kita itu hidup sebenarnya mempercayai sesuatu yang terjadi begitu saja karena sejarah masa lalu kita, atau sesuatu yang dibenamkan oleh orang-orang di sekitar kita, baik itu orang tua kita, kakak atau abang kita, atau lingkungan sekitar kita kepada kita, atau terjadi karena luka batin atau trauma di masa lalu kita. Misalnya kita mempercayai bahwa setiap orang yang bertemu dengan kita menyampaikan bahwa kita itu orangnya cengeng misalnya. Kemudian sebenarnya kita tahu kita itu tidak cengeng, tapi karena semua atau beberapa orang yang banyak di sekitar kita menyebutkan kamu itu cengeng kayak gitu, kita mempercayai bahwa kita itu cengeng dan kita melaksanakan kecengengan itu sampai dengan Anda melihat vlog saya saat ini. Atau karena di keluarga itu misalnya ada 4 orang itu Anda itu bungsu misalnya, anak bungsu, yang 3 orang itu berhasil dalam konteks harta atau konteks akademis, misalnya di akademis S2 semua, atau pegawai negeri semua atau BUMN semua, sedangkan Anda itu misalnya tidak S2, tidak pegawai negeri misalnya gitu, terus Anda lantas menyatakan bahwa diri Anda itu paling tidak sukses di dalam kehidupan keluarga Anda. Terus image tidak sukses itu Anda canangkan terus bahwa di setiap halnya Anda itu kurang atau minus daripada keluarga Anda yang lainnya, saudara Anda yang lain. Atau karena luka batin di masa lalu, jadi mungkin Anda itu sering dimarahi orang tua, atau sering diremehkan orang tua, atau dibanding-bandingkan dengan saudara Anda yang lain. Kemudian Anda itu mempunyai sifat minder, yang kemudian minder itu Anda kembangkan dan Anda percaya sebagai karakter Anda sampai dengan saat ini, sehingga Anda itu kalau di depan umum tidak berani berbicara, atau kalau berbicara Anda percaya bahwa diri Anda kalau berbicara itu peletot-peletot kayak gitu. Atau Anda itu masuk ke dalam komunitas yang memang orangnya sebenarnya pintar-pintar, kemudian Anda itu paling tidak pintar, kemudian Anda itu dibully sebagai orang yang tidak pintar, kemudian Anda meyakini bahwa diri Anda memang bodoh dan Anda laksanakan itu, kebodohan itu di setiap konteks kehidupan Anda. Bagaimana hal tersebut kemudian seperti fenomena gunung es, jadi sebenarnya kecil tapi besar. Itulah yang akhirnya menuliskan kehidupan Anda di setiap harinya, bahkan di saat sampai detik ini, sampai Anda melihat vlog saya ini. Itu kalau memang yang tadi itu semuanya hal adalah hal yang buruk atau hal yang minus, pastinya Anda akan menjadi orang yang tidak bahagia. Tapi kalau memang tadi itu kebetulan atau atas takdir Allah, ya tentunya atas izin Allah, adalah sesuatu hal yang baik-baik semuanya, juga akan menguntungkan Anda. Makanya di saat ini, di siang hari ini, saya ingin mengajak teman-teman semuanya, apabila Anda itu mendapati sesuatu itu halnya negatif kayak gitu, seperti yang mungkin saya uraikan di awal tadi, cobalah mulai saat ini Anda menulis ulang karakter Anda, menulis ulang kehidupan Anda, dan meminta restu dan izin Allah. Jadi, satu, jangan percayai sesuatu yang disampaikan oleh lingkungan sekitar Anda, walaupun itu dari orang-orang terdekat Anda. Percayalah bahwa manusia itu diberikan bekal oleh Allah seimbang, fitrahnya seimbang. Ya memang betul, kemampuan dan kompetensi orang itu berbeda-beda. Mungkin ada yang sangat pintar, ada yang cerdas, ada yang sedikit tidak cerdas, ya seperti itu. Ada yang agak lambat, tetapi itu semua ada plus minusnya. Untuk mencapai suatu tujuan tertentu, semuanya diberikan cara. Jadi jangan minder. Yang tidak boleh itu melakukan hal-hal yang keji, ya, untuk mencapai cara tersebut. Jadi kalau misalnya Anda itu
Anda sadari bahwa Anda itu suka lemot atau lambat misalnya dalam berpikir, ya mungkin Anda memperbaiki diri dengan, oh, saya katakan aja kepada diri Anda, saya ini tidak lemot tapi saya mungkin kurang belajar selama ini. Saya harus mendekati orang-orang yang mungkin jauh lebih pintar daripada saya, dan saya tidak harus gengsi untuk bertanya kepada orang-orang yang lebih mengerti daripada saya. Terus kemudian jauhi orang-orang yang suka membuli, orang-orang yang suka merendahkan, itu dijauhi saja, karena itu akan menjadi virus yang gak baik untuk pengembangan diri Anda, kayak gitu. Terus kemudian kalau Anda sudah menerapkan suatu hal, moto lah dalam kehidupan Anda kaji ulang apakah moto itu atau prinsip itu benar, atau Anda saja yang membenar-benarkannya. Misalnya ada orang yang mempunyai prinsip kalau tidak bergerak tidak mendapatkan apapun, kalau aku nggak kerja keras maka tidak akan mendapatkan nilai apapun, kalau aku tidak bekerja lebih aku tidak akan mendapatkan apapun. Akhirnya dia bekerja dan bekerja terus, akhirnya dia kehilangan waktu. Dia tidak mempunyai waktu dengan keluarga, anaknya perkembangannya apa juga dia udah nggak tahu, suaminya atau istrinya letaknya di mana dia juga sudah tidak mengerti, lebih mengenal orang lain daripada dirinya ke suaminya ke anaknya, seperti itu. Maka ya Anda harus menghapus itu. Sampaikan saja kepada diri Anda, aku harus berbuat sesuatu yang memang diperlukan untuk diriku dan orang-orang terdekatku, yang itu berkesesuaian dengan yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala dan konteks kehidupan yang baik. Misalnya seperti itu. Dan masih banyak lagi. Kalau Anda misalnya mempunyai luka batin yang sering dibandingkan dengan saudara-saudara Anda dan sebagainya, jangan malah membenci saudara Anda. Kasihanilah mungkin orang tua Anda yang mungkin memang di saat dulu pendidikan atau pengalamannya kurang sehingga tidak tahu caranya menjadi orang tua yang cukup baik, kayak gitu. Jadi maafkan saja, kemudian jadilah versi terbaik menurut Anda sendiri, kayak gitu. Jadi tulis ulang kehidupan Anda, tulis ulang karakter Anda, tapi bukan berarti Anda menjadi orang yang munafik ya. Ikuti saja standar-standar orang yang baik menurut, kalau Anda mukmin menurut Al-Quran dan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian carilah rezeki yang baik, dan jangan pernah menjatuhkan oleh orang lain untuk kehidupan Anda sendiri ya. Pokoknya di koridor yang baik, profesional, jangan menyak-menyak yang gak jelas ya. Tegas dengan penuh kelembutan itu juga bisa. Kemudian mohonlah kepada Allah untuk memperbaiki setiap lini dari kehidupan Anda. Mungkin sekian dari saya, semoga ada manfaat kebaikannya. Bila ada kekurangannya itu murni dari saya. Semoga vlog ini menjadi vlog yang dirahmati Allah dan mendapatkan pahala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.